Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Garuda Official. Sebelumnya seperti biasa, jangan lupa like, follow, komen, subscribe, and share ya. Australia didesak kerjasama dengan Indonesia untuk atasi masalah pengungsi. Badan Pengungsi PBB, UNHCR, mengatakan situasi saat ini sudah mencapai titik genting, dengan lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia terpaksa meninggalkan rumah mereka karena persekusi, perang, dan pelanggaran HAM. Dalam laporan tahunannya, UNHCR mengatakan terjadi peningkatan jutaan orang yang harus meninggalkan rumah mereka. Ini berarti 1 dari 78 orang di bumi ini dipaksa melarikan diri. Peningkatan dramatis di mana tidak banyak orang yang memperkirakan hal itu akan terjadi 10 tahun lalu, kata badan tersebut. Jumlah ini setara dengan 1% dari jumlah penduduk dunia. Dan bila semua orang itu berada di satu negara, berarti mereka berada di negara dengan penduduk ke-14 terbanyak di dunia. Setiap tahun dalam 10 tahun terakhir, jumlahnya terus meningkat, kata Komisioner Tinggi UNHCR, Filippo Grandi. Kita harus melakukan aksi untuk menyelesaikan penderitaan ini dan menemukan solusi, atau kita tetap berjalan menuju ke statistik yang terus memburuk. Ada 89,3 juta orang yang meninggalkan rumah mereka di seluruh dunia. Mereka termasuk pengungsi, pencari suaka, dan mereka yang meninggalkan rumah sendiri tapi masih berada di dalam negeri. Namun, invasi Rusia ke Ukraina bulan Februari lalu telah meningkatkan pengungsi besar-besaran dari negeri itu, dan Grandi menggambarkannya sebagai krisis pengungsi paling cepat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Lebih dari 7 juta warga Ukraina telah meninggalkan rumah mereka namun masih berada di negeri itu, dan 6 juta lainnya sudah melarikan diri ke luar negeri, kata UNHCR. Mengatakan negara kaya seperti Australia bisa melakukan lebih banyak untuk membantu. Jumlah tepat bagi program permukiman sangat sedikit dan porsinya kecil sekali dibandingkan apa yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut, kata Dr. Deng. Negara berpenghasilan tinggi yang saat ini hanya menampung 17% dari populasi global pengungsi tersebut bisa memberikan jalan yang lebih aman dan efektif guna menampung mereka secara permanen. Negara-negara berkembang saat ini yang paling banyak menampung mereka yang mengungsi selama 2021, hampir 1,4 juta orang dilaporkan menjadi warga baru. Sebagian besar adalah pengungsi Rohingya yang melarikan diri karena persekusi di Myanmar. Menurut Departemen Dalam Negeri Australia menerima 13.171 orang pengungsi dalam program kemanusiaan, kurang dari target seharusnya yaitu 18.750 orang. Lalu mengumumkan tambahan 16.500 orang pengungsi selama 4 tahun ke depan. Menjelang pemilu bulan Mei lalu, Partai Buruh yang sekarang menjadi pemerintahan baru akan meningkatkan penerimaan pengungsi menjadi 27.000 orang per tahun, selain juga mengembangkan program pengungsi yang disponsori komunitas sebanyak 5.000 orang per tahun. Pengungsi yang masih terdampar di Indonesia, dengarlah suara kami untuk memungkinkan mereka yang saat ini berada di Indonesia. Indonesia saat ini menampung sekitar 13.000 orang pengungsi, dengan kebanyakan dari mereka tidak memiliki kemungkinan bisa mendapat tempat hidup permanen di tempat lain. Kata pernyataan bersama aktivis pengungsi Hazara kepada ABC, mereka menyerukan kepada Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru untuk meningkatkan penerimaan pengungsi asal Indonesia dan mempercepat proses penerimaan. Menurut kebijakan yang dilakukan pemerintah federal Australia, pengungsi yang terdaftar dengan UNHCR setelah bulan Juni tahun itu dilarang untuk menetap selamanya di Australia. Namun para pengungsi tetap tiba di Indonesia di mana mereka tidak mendapatkan bantuan untuk hak dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Senator Nick McKim dari Partai Hijau mengatakan pemerintahan Albanese harus bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia dan Malaysia untuk memungkinkan para pencari suaka itu mengajukan hak kasus mereka untuk bisa bermukim di Australia. Menurutnya, para pengungsi tersebut bisa disediakan paket bermartabat sementara kasusnya mereka diproses, dengan memberikan akses bagi layanan kesehatan, kesempatan menjalani pendidikan, dan pelajaran bahasa Inggris guna mempersiapkan mereka nantinya menetap di Australia. Dari jutaan pengungsi di seluruh dunia tersebut, menurut PBB, sebagian besar adalah anak-anak. UNHCR mengatakan walau hanya 30% dari jumlah penduduk dunia adalah anak-anak. Badan Pengungsi PBB, UNHCR, mengatakan situasi saat ini sudah mencapai titik genting, dengan lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia terpaksa meninggalkan rumah mereka karena persekusi, perang, dan pelanggaran HAM.
Dalam laporan tahunannya, UNHCR mengatakan terjadi peningkatan jutaan orang yang harus meninggalkan rumah mereka. Ini berarti 1 dari 78 orang di bumi ini dipaksa melarikan diri. Peningkatan dramatis di mana tidak banyak orang yang memperkirakan hal itu akan terjadi 10 tahun lalu, kata badan tersebut. Jumlah ini setara dengan 1% dari jumlah penduduk dunia. Dan bila semua orang itu berada di satu negara, berarti mereka berada di negara dengan penduduk ke-14 terbanyak di dunia. Setiap tahun dalam 10 tahun terakhir, jumlahnya terus meningkat, kata Komisioner Tinggi UNHCR, Filippo Grandi. Kita harus melakukan aksi untuk menyelesaikan penderitaan ini dan menemukan solusi, atau kita tetap berjalan menuju ke statistik yang terus memburuk. Ada 89,3 juta orang yang meninggalkan rumah mereka di seluruh dunia. Mereka termasuk pengungsi, pencari suaka, dan mereka yang meninggalkan rumah sendiri tapi masih berada di dalam negeri. Namun, invasi Rusia ke Ukraina bulan Februari lalu telah meningkatkan pengungsi besar-besaran dari negeri itu, dan Grandi menggambarkannya sebagai krisis pengungsi paling cepat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Lebih dari 7 juta warga Ukraina telah meninggalkan rumah mereka namun masih berada di negeri itu, dan 6 juta lainnya sudah melarikan diri ke luar negeri, kata UNHCR. Mengatakan negara kaya seperti Australia bisa melakukan lebih banyak untuk membantu. Jumlah tempat bagi program permukiman sangat sedikit dan porsinya kecil sekali dibandingkan apa yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut, kata Dr. Dan. Negara berpenghasilan tinggi yang saat ini hanya menampung 17% dari populasi global pengungsi tersebut bisa memberikan jalan yang lebih aman dan efektif guna menampung mereka secara permanen. Negara-negara berkembang saat ini yang paling banyak menampung mereka yang mengungsi selama 2021, hampir 1,4 juta orang dilaporkan menjadi warga baru. Sebagian besar adalah pengungsi Rohingya yang melarikan diri karena persekusi di Myanmar. Menurut Departemen Dalam Negeri Australia menerima 13.171 orang pengungsi dalam program kemanusiaan, kurang dari target seharusnya yaitu 18.750 orang. Lalu mengumumkan tambahan 16.500 orang pengungsi selama 4 tahun ke depan. Menjelang pemilu bulan Mei lalu, Partai Buruh yang sekarang menjadi pemerintahan baru akan meningkatkan penerimaan pengungsi menjadi 27.000 orang per tahun, selain juga mengembangkan program pengungsi yang disponsori komunitas sebanyak 5.000 orang per tahun. Pengungsi yang masih terdampar di Indonesia, dengarlah suara kami untuk memungkinkan mereka yang saat ini berada di Indonesia. Indonesia saat ini menampung sekitar 13.000 orang pengungsi. Dengan kebanyakan dari mereka tidak memiliki kemungkinan bisa mendapat tempat hidup permanen di tempat lain, kata pernyataan bersama aktivis pengungsi Hazara kepada ABC. Mereka menyerukan kepada Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru untuk meningkatkan penerimaan pengungsi asal Indonesia dan mempercepat proses penerimaan. Menurut kebijakan yang dilakukan pemerintah federal Australia, pengungsi yang terdaftar dengan UNHCR setelah bulan Juni tahun itu dilarang untuk menetap selamanya di Australia. Namun para pengungsi tetap tiba di Indonesia di mana mereka tidak mendapatkan bantuan untuk hak dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Senator Nix MCK dari Partai Hijau mengatakan pemerintahan Albanese harus bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia dan Malaysia untuk memungkinkan para pencari suaka itu mengajukan hak kasus mereka untuk bisa bermukim di Australia. Menurutnya, para pengungsi tersebut bisa disediakan paket bermartabat sementara kasusnya mereka diproses, dengan memberikan akses bagi layanan kesehatan, kesempatan menjalani pendidikan dan pelajaran bahasa Inggris guna mempersiapkan mereka nantinya menetap di Australia. Dari jutaan pengungsi di seluruh dunia tersebut, menurut PBB, sebagian besar adalah anak-anak. UNHCR mengatakan walau hanya 30% dari jumlah penduduk dunia adalah anak-anak, namun 42% dari mereka yang harus meninggalkan rumah mereka adalah anak-anak.